Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, lancar dalam usaha, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua masih diberi kesehatan. Jadi saya bisa memvideokan kembali atau bercerita kembali dalam RBW, yang mana pada pagi hari ini saya akan bercerita dalam RBW 3x6, yang mana bulan yang lalu atau sebelum bulan Ramadan atau puasa kemarin juga kita ceritakan bagaimana populasi perkembangannya dan seperti apa respon burung di dalam RBW 3x6 tanpa ventilasi. Jadi para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, RBW tanpa ventilasi itu bisa menghasilkan ataupun berproduksi sarang baik atau sempurna juga seperti RBW yang lain. Dan kemudian di mana lokasi yang mana jarak siripnya lebih dekat, ini contohnya, dia akan banyak untuk direspon membuat sarang. Nah ini jarak siripnya paling sekitaran 15 cm karena yang samping ini baru 20 dan ini 15. Dan ini saya bilang tidak pakai ventilasi atau istilahnya untuk tempat udara masuk. Jadi kita tutup untuk supaya lebih gelap. Kita aktifkan dan kemudian bagaimana burung meresponnya. Jadi para sahabat semuanya, apabila masih mempunyai ventilasinya banyak, untuk sirkulasi udara bisa dikurangi atau bahkan bisa ditutup kembali seperti RBW ini. Jadi ventilasinya bisa dikurangi dulu, umpamanya ada sekitaran 80 atau 60 dalam satu lantai, memakai ventilasi bisa dikurangi dulu 20. Dan kemudian bagus responnya bulan depannya bisa dikurangi kembali. Jadi lama-lama nanti kita tidak pakai ventilasi lagi. Insya Allah tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Ini contohnya yang tidak pakai ventilasi, mereka populasinya tetap bagus. Dan mereka juga nyaman di dalam RBW dan tidak menggunakan media air atau yang sifatnya pemancing yang lain, kecuali hanya mengandalkan daripada Twitter, ruang inapnya yang sesuai, dan kemudian perangsang parfumnya. Insya Allah mereka akan nyaman, senang, dan mereka akan berproduksi seperti biasa. Apabila setelah kita panen, mereka akan meresponnya kembali untuk membuat sarang. Jadi di sini saya selain memberikan istilahnya keterangan bagaimana RBW 3x6 tanpa ventilasi, saya juga akan membagikan sedikit pengalaman, yaitu cara memanen untuk supaya walet meresponnya kembali setelah kita panen sarangnya. Ini kadang-kadang ada setelah kita panen mereka tidak melanjutkan pada posisi yang dimana bekas sarangnya kemarin kita panen. Jadi di sini akan saya tunjukkan bagaimana untuk supaya mereka itu meresponnya kembali. Jadi nanti untuk supaya bisa dipahami, kalau memang nanti sesuai, bisa untuk diikuti seperti apa responnya. Nah, ini kemarin sudah saya panen. Nah, sekarang sudah diresponnya kembali. Nah ini bekas yang kemarin saya panen, ini tapak lamanya. Nah, ini sudah diresponnya kembali. Jadi dia tidak bergeser di samping atau di bawahnya. Jadi tetap dia pada posisi semula. Nah, jadi nanti ini bisa dipraktekkan atau diikuti caranya seperti apa yang telah saya panen. Nah, ini tapak lamanya dan ini membuat baru atau melanjutkan daripada bekas yang kemarin. Ini seperti ini juga. Ya kalau 1 bulan ini para sahabat semuanya ya. Ini ada yang seperti ini dan ada yang sudah seperti ini.
itu tergantung daripada burung membuatnya. Tapi yang kita harap respon mereka mengikuti daripada di mana kemarin kita ambil sarangnya. Jadi mereka tetap meresponnya di situ sesuai yang kita inginkan. Jadi mereka tidak stres ataupun bergeser posisi ya seperti ini. Ya alhamdulillahnya RBW 3x6 ini kemarin kita hitung jumlah sarangnya ada 72 dan kita panen 25 sarang. Nah, tapi alhamdulillahnya yang sudah kita panen pun mereka sudah membuat kembali dan kemudian penambahan-penambahan baru juga sudah ada. Nah ini kalau sarangnya bisa kita lihat tidak ada yang istilahnya lekang ataupun jatuh. Nah, mereka bagus menempel sempurna, tidak ada masalah. Jadi para sahabat semuanya jangan khawatir apabila RBW-nya tidak ada ventilasi. Jangan takut dengan hawa panas di dalam RBW, karena semuanya itu tidak ada kendala atau tidak ada permasalahan di dalam burung walet untuk membuat sarang di dalam RBW. Jadi saya akan praktekkan atau tunjukkan bagaimana cara memanen dan kemudian untuk supaya mendapatkan respon yang bagus. Nah ini saya akan perlihatkan. Nah, ini sarangnya sudah kosong, sahabat, bisa dilihat dari pisau panennya. Nah, sudah tidak ada telurnya lagi dan dia sudah terbang. Nah ini caranya saya tunjukkan. Nah, ini sarangnya bersahabat semuanya yang sudah kita panen. Dan ini caranya begini, setelah kita ambil maka bekas daripada sarang tadi kita gosok atau kita bersihkan. Jadi nanti serpihan sarang ini bisa kita tampung dengan ember atau dengan plastiknya seperti ini. Jadi kita gosok kembali untuk supaya mereka melanjutkan membuat tapak barunya pada posisi semula. Jadi papan siripnya akan kembali halus seperti sedia kala. Nah jadi seperti ini, tidak ada sisa tapak, jadi walet itu tidak merasa terganggu. Jadi mereka akan melanjutkan kembali membuat sarang pada posisi yang telah kita panen atau kita ambil sarangnya. Nah ini contohnya seperti ini para sahabat pecinta petani walet di mana berada, untuk supaya bisa memahami dan supaya hasilnya pun selalu bagus, respon burung tetap oke di dalam RBW kita. Nah, ini juga sudah kosong. Nah ini para sahabat semuanya, ini sebetulnya saya ingin jelaskan sarang retak ataupun pecah seperti ini bukan masalah daripada panas RBW. Ini yang sebetulnya walet membuat sarang untuk pertama kali itu tidak tebal dan dia itu baru ingin menjadi induk atau menjadi indukan yang pertama. Mereka membuat sarang itu bentuknya tipis dan kadang-kadang tidak sempurna. Tapi para sahabat semuanya jangan merasa takut ataupun ragu, karena pada saat nanti setelah kita panen mereka membuat sarang kembali, itu bentuknya akan tebal dan akan sempurna. Karena dari tapaknya nanti kita bisa lihat yang seperti saya lihat tadi itu tapaknya tebal. Nah, itu setelah kita panen. Jadi untuk babak berikutnya atau babak selanjutnya mereka membuat sarang itu lebih bagus. Nah ini contohnya, ini pertama dibuat dan nanti saya panen, ini akan dilanjutkan kembali atau membuat sarang kembali, bentuknya tidak seperti ini, dia pasti sempurna. Oke persahabat, kita lanjutkan ya. Oke, maka kita gosok kembali untuk supaya mendapatkan respon bulan berikutnya dengan bagus.
seperti ini. Oke, saya akan melanjutkan pemanenan. Contoh-contohnya tadi sudah saya bagikan untuk para sahabat semuanya untuk bisa dipahami. Jadi nanti setelah saya panen, nah berapa yang bisa kita panen, dan kemudian kita akan lanjutkan nanti masalah penyemprotan atau perangsangan daripada pemarfuman. Nah ini saya kasih tahu juga untuk para sahabat semuanya, ini kita rangsang setiap bulan. Alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada masalah, papan siripnya tetap sempurna seperti semula. RBW ini kalau tidak salah dengan hitungan yang saya rawat atau yang memakai rangsangan sudah 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Nah seperti itu. Jadi ini sudah 16 bulan lamanya. Setiap 1 bulan disemprot, insya Allah siripnya tidak berjamur dan tidak ada masalah. Jadi di pemarfuman ini untuk merangsang daripada populasi mereka membuat sarang untuk supaya lebih nyaman, senang, dan tidak terganggu oleh hama-hama seperti kecoa, kepinding, semut, dan lain sebagainya. Nah seperti itu para sahabat, nanti kita lanjutkan kembali. Para sahabat tani walet dimanapun berada, ini ada sedikit yang sudah kita panen, karena ini panen sisipan yang kemarin sudah kita panen ada sekitar 25 keping. Jadi ini sekitaran 12 keping tadi yang kita panen. Untuk bulan depan insya Allah akan lebih dari ini yang kita panen. Jadi seperti ini sarangnya bagus, tidak ada masalah, dan saya panen biasa kering, tidak pakai semprot atau tidak pakai air. Sudutnya pun bagus, tidak ada retak ataupun apa, ini karena sudah 2 kali dia bikin sarang gitu. Kalau yang tadi itu ada yang pecah, itu baru pertama kali dia membuat sarang. Para sahabat pecinta walet, nah ini seperti ini yang saya maksud tadi, ini mereka pertama kali membuat sarang. Jadi tidak sempurna seperti yang sudah 2 kali atau 3 kali mereka melanjutkan membuat sarang di siripnya atau di dalam RBW. Nah ini para sahabat semuanya, nah seperti ini. Ini juga dia kadang-kadang mulai membuat sarang kemudian tidak dilanjutkan. Nah ini lebih baik kita panen. Jadi bersihkan tempatnya seperti yang saya kasih contohnya tadi. Insya Allah nanti mereka akan meresponnya kembali pada posisi yang kita panen, sarang yang tidak dilanjutkan. Ini biasa terjadi di mana-mana RBW seperti ini. Contohnya mereka membuat tapak, kemudian tapak itu tidak dilanjutkan, ditinggalkan oleh burung walet. Mereka sebenarnya tidak keluar dari dalam RBW, cuman mereka bergeser tempat. Nah itu lebih baik digosok aja, dibersihkan tapaknya kembali. Nah nanti mereka akan melanjutkan membuat sarang yang baru lagi di tempat yang kita bersihkan tadi. Jadi para sahabat semuanya, seperti biasa kita setelah memanen kita akan merangsang daripada penyemprotan atau memberikan rangsangan melalui penyemprotan untuk supaya respon burung membuat sarang tetap bagus, dan kemudian merangsang burung baru untuk selalu bertambah dan merespon di dalam RBW. Nah, seperti biasa Abang Elki akan menyemprot atau memberikan rangsangan di dalam RBW. Nah, seperti itu. Dan ini kita semprot setiap 1 bulan sekali. Alhamdulillahnya tidak ada masalah, tidak berjamur atau sarang pun tidak rusak. Sarang akan bagus, sirip juga akan tetap seperti semula. Yang waktu dipasangnya dulu seperti itu bentuknya atau warnanya, mereka juga tetap seperti itu. Untuk para sahabat semuanya, jadi saya sarankan kembali, apabila RBW-nya terlampau dingin atau terlampau lembab, kalau walet memang kurang menyukai atau kurang respon di dalam RBW para sahabat semuanya, caranya bisa dikurangi daripada ventilasi, dan kalau masih memakai media air bisa dikeluarkan media airnya. Insya Allah nanti apabila RBW-nya sudah stabil, suhunya sudah hangat ataupun RBW-nya sudah panas, menurut kita insya Allah populasi perkembangannya akan kelihatan.
Dan reaksi burung, responnya juga akan kelihatan seperti apa sebelum ditutup ventilasi dan setelah ditutup ventilasi, dan kemudian bagaimana waktu memakai media air dan nanti kita keluarkan media airnya. Akan terlihat bagaimana populasi perkembangan atau daya serap RBW terhadap burung walet. Dan para sahabat semuanya, apabila ingin memperbanyak yaitu tempat membuat sarang, pemasangan siripnya itu dijarakkan 15 cm juga bisa. Jadi apabila ingin memperbanyak daripada tempat untuk hinggap sarang atau membuat sarang, di dalam RBW dinamakannya sirip, nah itu bisa dijarakkan 15 cm atau kurang daripada 20 cm, sehingga muatannya banyak dan responnya juga bagus, tidak ada masalah. Nah, jadi apabila ukuran RBW kita umpamanya tidak terlalu besar, tapi kita bisa mempunyai muatan, sarangnya bisa banyak karena dari susunan siripnya. Yang penting hadapnya sudah sesuai, menutup daripada lubang cahaya baik dari alembi, lar, dan poid. Nah, jadi sehingga tidak ada cahaya masuk dalam ruangan inap. Ya, gelapnya bisa terjaga dengan sempurna. Insya Allah nanti perkembangan populasi burung juga akan selalu ada peningkatan setiap bulannya. Jadi para sahabat semuanya, tani walet, bisnis atau usaha walet, budidaya walet itu kita memang diharuskan betul-betul bersabar. Nah, selain bersabar, kita juga tidak boleh tiap sebentar mengecek RBW karena nanti akan membuat burung baru atau respon menjadi kurang. Karena burung baru, respon burung baru ini takut dengan adanya kita sering lihat ke dalam RBW. Jadi setidak-tidaknya 1 bulan. Kalau ingin cepat boleh 15 hari, cuman harus memakai rangsangan yang tepat untuk supaya mereka tidak terganggu. Tapi yang bagusnya 1 bulan untuk baik penyemprotan, pemanenan, dan pengecekannya. Demikianlah dulu para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, penyampaian saya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.